Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan beserta dengan stafnya, dan tak lupa anak-anakku semua kelas 10 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pagi hari ini, Ibu selaku Ketua Program Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran ingin memperkenalkan diri Ibu dengan nama Kiswati, dipanggil dengan Ibu Kis. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di bidang keahlian bisnis daring dan pemasaran, itu ada 3 muatan lokal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, sesuai dengan struktur kurikulum, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua adalah muatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah peminatan. Khususnya untuk peminatan kejuruan itu adalah yang kemarin kalian ketika mendaftar di SMK Negeri 1 Karanganyar masuk pada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Apa sih itu muatan nasional? Muatan nasional itu adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap dan terpusat, baik untuk alokasi waktu maupun bahan ajarnya. Seperti apa, Bu? Mata pelajaran apa saja? Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Di sini mungkin ada tambahan bahasa asingnya menggunakan mungkin bahasa Arab ataukah bahasa yang lain. Nanti kalau ada guru mapel yang datang misalkan bahasa Jerman, yang nanti menggunakan bahasa asingnya bahasa Jerman. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok muatan kewilayahan. Kelompok muatan kewilayahan itu apa? Mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap, tetapi masing-masing satuan pendidikan dapat menambah sesuai dengan karakteristik dan kultur daerahnya. Sehingga untuk muatan kewilayahan SMK Negeri 1 Karanganyar ini adalah dengan menambah mapel sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah, yaitu kita sesuai dengan muatan kewilayahannya menambah mapel untuk bahasa Jawa, BK atau bimbingan konseling, dan yang terakhir bimbingan konseling teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan BKTIK. Untuk yang mengampu BKTIK atau bimbingan konseling teknologi informasi dan komunikasi, beliau ada 2, Pak Rahman Holik beserta dengan Pak Mudofir. Kemudian kalau BK itu nanti ada beberapa guru BK, tergantung nanti kelas 1 jatahnya Pak Adit. Kemudian untuk bahasa Jawa ada beberapa guru bahasa Jawa, nanti kita lihat sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Waka Kurikulum. Selanjutnya, muatan yang ketiga itu apa, Bu? Muatan yang ketiga adalah muatan peminatan. Muatan peminatan ini adalah muatan mata pelajaran produktif yang harus Anda ambil mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Kelompok mapel yang kedua atau C2 itu adalah dasar program keahlian.
Dan yang ketiga, kelompok mapel C3 adalah kompetensi keahlian. Seperti kita ketahui, tadi muatan nasional itu meliputi mapel agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian muatan kewilayahan itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa Jawa, BKTIK dan BK. Selanjutnya, yang muatan peminatan kejuruan sesuai dengan jurusan kalian, yaitu bisnis daring dan pemasaran, terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah C1, dasar bidang keahlian, meliputi simulasi komunikasi digital. Kemudian yang kedua, ekonomi bisnis. Yang ketiga, administrasi umum. Yang keempat, IPA. Itu harus diambil di semester 1 untuk kelas 10. Kemudian yang kedua, peminatan kejuruan yang kedua yaitu C2, dasar program keahlian, meliputi marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Ini juga berada di kelas 10, baik itu semester 1 maupun semester 2, yang harus Anda pelajari dan Anda kuasai biar Anda kompeten. Selanjutnya nanti di C3 itu adalah mapel produktif yang sudah sesuai dengan kompetensi Anda, yaitu bisnis daring dan pemasaran, meliputi mapel penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, produk kreatif dan kewirausahaan. Ketiga muatan yang ada di struktur kurikulum SMK harus Anda ambil semuanya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 sampai Anda dinyatakan kompeten, sehingga nanti di akhir semester 2 kelas 12 itu Anda nanti ada ujian, baik itu ujian untuk mapel normatif adaptif dan juga mapel produktif di samping uji kompetensi, sehingga nanti pada saat pengumuman kelulusan Anda dinyatakan lulus. Kemudian kalau nanti COVID berakhir, bagaimana Bu? Apakah masih dilaksanakan untuk PKL yang offline, artinya secara langsung? Kemungkinan masih kita lakukan karena kita sudah MOU dengan PT Sumber Alfa Ria Trijaya, baik itu yang berada di Kabupaten Kebumen seluruhnya dan juga yang berada di luar Kebumen. Untuk pusatnya berada di Cilacap. Selain PT Sumber Alfa Ria Trijaya yang ada di Kebumen beserta dengan yang di Cilacap, ada lagi yaitu tempat yang kita gunakan untuk melakukan PKL yang kedua bisa Rita, baik itu Rita yang berada di Purwokerto ataupun yang berada di Kebumen. Kemudian Jadi Baru, baik itu Jadi Baru yang berada di Sumbyo, Kebumen, dan Banyumas, Kroya. Kemudian ada lagi Matahari Departemen Store, dan yang terakhir yang dekat dengan sekolah kita yaitu Pusaka Indah Karanganyar. Itu adalah beberapa tempat studi yang nanti bisa Anda gunakan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Kemudian selanjutnya, apa sih Bu program dari yang sudah dicanangkan di jurusan bisnis daring dan pemasaran?
Tadi untuk pelaksanaan PKL nanti ketika Anda naik kelas 11 sudah kami buatkan alokasikan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan, sehingga diharapkan di kelas 12 Anda sudah tidak melaksanakan. Tetapi nanti kalau misalkan dari tadi yang saya sebutkan di atas seperti PT Surya Pratama Propertindo ada kelas industri dan Anda berminat, maka bisa kita masukkan, tetapi tidak boleh mengganggu mata pelajaran yang lain seperti tadi yang muatan nasional maupun muatan kewilayahan. Kemudian selanjutnya di kelas 11 nanti PKL, di kelas 12 kita sudah fokus untuk mapel Eptanas sehingga nanti Anda hasilnya cukup memuaskan. Seperti tahun-tahun yang lalu SMK Negeri 1 Karanganyar tetap yang terbaik, baik itu artinya masih masuk 15 tingkat masuk 5 besar tingkat nasional. Kalau untuk wilayah Kebumen kita masuk tetap yang pertama dan itu harus kita pertahankan prestasi yang sudah ada. Saya yakin Anda masuk di jurusan bisnis daring dan pemasaran khususnya SMK Negeri 1 Karanganyar adalah siswa-siswa yang pilihan, bukan siswa-siswa yang bukan pilihan, sehingga saya yakin Anda mampu dan siap untuk mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh kakak-kakak kelas Anda selanjutnya. Kemudian nanti dari SMK Negeri 1 Karanganyar khususnya anak-anak yang sudah pernah melaksanakan kelas industri atau PKL untuk digital marketing dibuatkan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada labnya dekat dengan business center sekarang lagi dibangun, mudah-mudahan nanti sudah dalam waktu dekat sudah jadi dan siap dioperasionalkan. Nanti siapa Bu yang melaksanakan di sana? Yang melaksanakan di sana adalah anak-anak yang kemarin sudah magang atau anak-anak yang kemarin sudah melaksanakan PKL atau kelas industri, sehingga dia nanti bisa ditugaskan sesuai dengan jadwalnya untuk melaksanakan, mempraktekkan apa ilmu yang sudah diperoleh pada waktu melaksanakan prakerin atau kerja industri atau PKL secara online. Nanti anak-anak akan melaksanakan transaksi secara online yang berada di SMK Negeri 1 Kebumen, berada di SMK 1 Karanganyar. Unit-unit produksi yang ada kemungkinan dari luar mau untuk dipromosikan juga tidak apa-apa. Kita siap, anak-anak SMK Negeri 1 Karanganyar khususnya anak bisnis daring dan pemasaran adalah siap untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian selanjutnya Ibu berpesan pada Anda, pada waktu Anda di kelas 3 SMP itu adalah melaksanakan secara online, sudah terbiasa secara online, tetapi saya harapkan nanti di SMK Negeri 1 Karanganyar meskipun online tidak boleh males. Artinya jadwalnya dilihat sesuai dengan mata pelajaran Anda. Hari ini mapelnya siapa? Nanti Anda buka. Biasanya ada aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru, baik itu menggunakan aplikasi Google Classroom, tentunya Anda sudah tidak asing karena sudah berjalan pada waktu di SMP, atau mungkin melaksanakan pakai Edmodo dan lain sebagainya. Nanti ikuti arahan dari Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Saya minta Anda belajar dengan baik, tekun, sehingga nanti berhasil dengan baik dan dinyatakan kompeten, sehingga lulusannya nanti 3 tahun kemudian Anda lulus dengan kompeten dan siap untuk melaksanakan kerja dengan baik pula. Saya kira cukup sekian dari saya selaku ketua jurusan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri Ibu atau tanya Ibu dengan nomor HP 082300072313. Salam sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.